Selamat malam buat teman-teman semuanya. Kali ini dalam video saya di sini saya ingin bercerita tentang sedikit bagaimana tentang ketika kita bikin video tanpa harus menunjukkan muka dan wajah, tapi hanya sekumpulan gambar dan beberapa lagu yang bisa dinikmati di sini. Nah, kebetulan ini saya juga lagi ambil video ini dengan menggunakan gimbal Vuytex G6 Plus dan kamera A6000, juga disambungin sama beberapa video dari DJI Osmo. Dan kebetulan ini saya lagi jalan dengan istri, lagi pas libur, kita ambil beberapa scene yang kita ambil. Ini banyak sekali. Kira-kira dalam video saya ini berdurasi 12 menit dengan menggunakan sekitar 55 scene. Jadi durasi tinggal dibagi aja 12 menit, 3 detik, kemudian dibagi 55 scene. Jadi kira-kira durasinya berapa detik pengambilan videonya. Dan ini salah satu sebenarnya album dari Google. Jadi saya simpan video-video saya, atau saya simpan beberapa gambar di saya. Kemudian si Google itu merekomendasikan dan memilihkan agenda di tanggal atau hari tersebut untuk bisa dibikin sebuah album. Ya keren juga sih sebenarnya. Jadi pada hari tertentu ketika kita bikin libur ya kan, kita ngambil shot gambar gitu kan, scene-nya berapa detik, dan kemudian gambar itu akan disimpan. Dan kebetulan juga ini kalau nggak salah sekitar berapa tahun ya, 1 tahun yang lalu kemungkinan gambar ini diambil. Kemudian kali ini kita lihat di album di bagian Google, maka dia akan memunculkan lagi. Jadi sebenarnya ini juga memudahkan kita untuk membuat sebuah album atau namanya video ya, untuk membuat konten, dimana konten itu sebenarnya belum sempat kita upload di dalam YouTube, sehingga si Google merekomendasikan dan kita keluar, kita tinggal ambil, kita tinggal comot, kemudian kita edit ulang, kita tambahin beberapa suara kita dan cerita kita, maka yang terjadi ya kita bisa jadi dapat konten. Jadi intinya sebenarnya ketika konten itu tidak ada, itu tidak ada alasan sih sebenarnya. Jadi simple, konten yang bisa kita bikin, konten yang bisa kita buat itu bisa dari beberapa video-video. Mungkin di dalam satu hari kita membiasakan dari pagi sampai sore, sampai siang, sampai malam ya, ibaratnya kita libur atau kita jalan-jalan kemana ya, kita usahakan ambil aja tuh gambar beberapa detik gambar dari scene-nya. Kalau terkumpul dalam satu hari kita bisa mengambil gambar sekitar 50, 60 atau 70, maka itu nanti bisa dirangkai jadi sebuah video tanpa harus kita edit ulang. Ya mungkin kita edit ulang, kita tambahin sedikit, gak usah terlalu sulit. Jadi perjalanan itu kan rata-rata orang-orang bisa juga menggunakan hari ini dapat konten, hari ini secepat mungkin bisa diupload, boleh, itu tidak jadi alasan. Tapi kalau seandainya hari ini kita bikin konten, ngambil gambar tapi tidak sempat kita upload, maka di suatu saat akan bisa kita upload. Nah ini kebetulan saya jalan di area Simsa coy, jadi bersama istri waktu kebetulan itu libur. Jadi ini kalau nggak salah kemungkinan di tahun yang lalu nih, di 2019 ya, sama bulannya ketika itu mungkin bulan April, maka si Google juga akan merekomendasikan album-album yang kita buat di bulan April. Biasanya sih begitu, dia terdiri dari beberapa gambar. Ini kebetulan video-video ini tuh saya ambil di satu harian ya, dari pagi, dari libur, sore-sore udah mulai keluar sama istri tadi dari start, kemudian kita agak-agak malam, terus sampai malam kita ambil video. Dan kebetulan kita memang lagi bikin tes Vuytex G6
Plus ya, kita beli, dan kebetulan gimbal itu juga sudah kita jual ke teman yang membutuhkan. Jadi kita kasih, ya kita jual dan kita ganti Vayu GTX 6 Max. Jadi kita berganti. Nah, beberapa video-video yang dihasilkan seperti ini, dan ini juga gimbal tadi dipadukan dengan kamera Sony A6000. Dan ada beberapa juga gambar-gambar yang kita coba ambil menggunakan iPhone 7 Plus. Dan kebetulan iPhone 7 Plus ya sampai detik ini juga saya masih gunakan sih. Jadi banyak yang sebenarnya bisa kita manfaatkan ya untuk membuat sebuah konten, dimana konten itu tidak membutuhkan kerja keras ya. Ya kalau dibilang bagus sih jauh dari bagus, tapi paling tidak ini saya juga ingin memberikan gambaran ke buat teman-teman yang mungkin di komunitas YouTube. Kalau mau bikin konten sebenarnya kita nggak perlu bingung mikir konsep apa dan semuanya, cuma kita belajar aja, belajar ngambil scene ya, ngambil gambar yang sekian detik di di video di HP kita, kemudian nanti coba kita simpen, nanti pelan-pelan sedikit kita belajar sambung satu persatu dengan videonya yang cepat pindahnya, itu tidak membuat orang ngerasa boring. Tetapi ketika video itu kita pampang lama kali ya, terus tidak putus-putus, gambarnya akan justru mungkin terlihat seperti boring. Jadi perpindahan transisi pun itu juga berpengaruh agar seseorang bisa sampai nonton di channel kita agak lebih panjang. Dan di sini juga saya ingin menunjukkan juga buat teman-teman bahwa sebenarnya konten itu nggak harus ditunjukin muka. Dan ini bahkan di konten ini muka saya hanya terlihat pada saat saya ngambil scene ya, saat ngambil scene tadi di depan dengan istri. Yang di belakang-belakang ini nggak kelihatan muka saya, tapi suaranya terus bisa keluar karena kita bikin audio setup. Jadi kita tinggal tambahin beberapa video itu, kemudian kita recording langsung, kita sambil ngelihat gambarnya ini dan kita melakukan recording. Ini nggak bagus menurut saya juga, ini juga nggak jelek menurut saya juga, tetapi paling tidak ini bisa jadi bahan buat teman-teman semuanya ngelihat yang nggak pede ketika ngomong, yang nggak ceritanya itu ketika di depan kamera kalian semuanya sangat tidak percaya diri untuk menyampaikan sesuatu, bahwa ini juga bisa menjadi sebuah solusi bagi kalian yang pingin ngobrol atau cuap-cuap tanpa harus menunjukkan muka kalian. Dan ini biasanya diberikan judul orang-orang, ada juga yang dinamakan podcast. Podcast itu bisa jadi gambarnya bergerak, kemudian kita kasih kata-kata, bisa juga gambarnya tidak bergerak, tapi kita terus ngobrol, kita ngomong, kita cerita, atau mungkin justru pengalaman-pengalaman diri kita bisa kita ceritakan. Dan seperti itulah ceritanya. Jadi dalam membuat konten kita tidak perlu sekali lagi terlalu pening memikirkannya, terlalu susah untuk dibayangkannya. Just do it. Jadi lakukan aja, itu mengalir. Dan artinya ketika dia akan mengalir, lama-kelamaan kita akan sedikit belajar, lama-lama kita akan melihat konten kita, lama-lama kita akan juga memperhatikan bagaimana konten itu dibuat, bagaimana suara kita, pesan kita buat teman-teman dengan beberapa gambar-gambar yang bisa lewat scene-nya. Jadi kalau dihitung memang ketika kita bayangin ini ya di video ini, sekali lagi saya sampaikan, di video ini nih terdiri atas hampir sekitar 55 scene, atau saya mengambil gambar sekitar 55 kali dengan durasi yang sangat bervariasi. Ada 3 detik, 4 detik, bahkan 5 detik, atau 2 detik, atau bahkan nanti di belakang jadi ada time lapse-nya. Saya kebetulan memang ini bersama istri sebagai modelnya sih, tapi lebih banyak saya mengambil area yang saya lewati. Saya mengambil denah atau tempat-tempat di mana saya ngelewati sampai ini Patadong, Kartu Oktopus, kemudian saya turun ke tangga. Ini benar-benar polos ini nggak terlalu banyak saya edit untuk gambarnya, tetapi saya rasa juga lumayan ketika kita juga bisa tambahan konten, bahkan durasinya bisa kita set up, kita mau pendek mau panjang.
di Google itu udah disiapin. Nah, jadi seperti itu buat teman-teman, ketika kita dalam membuat konten dan kita menunjukkan muka kita atau malu. Nah, ini bagian dari lorong, bagian dari pintunya di MTR sempat saya dokumentasikan, dan berpindah dari MTR ini bergeser ke bagian atas, dan tadi itu bagian bawah yaitu subway. Nah, ini udah naik ke atas di daerah Wancai. Kebetulan ini memang saya menuju ke arah pulang. Saya lihat sambil ngetes bagaimana VU G6 Plus digunakan. Nah, ini beberapa tambahan di belakang yang saya menggunakan time lapse. Jadi di sini kan balik lagi tadi gelap malam, kemudian balik ke terang lagi, ya. Nah, di sini waktu tadi datanya pada saat sudah selesai nyebrang tadi harusnya ke sini kan, baru di terakhir tadi malam, tapi kita bisa custom lagi urutan. Jadi yang jalan atau video-videonya bisa kita urutkan, dan itu sudah sangat disiapkan oleh Google dan kita tinggal pakai aja kan. Jadi begitu cerita beberapa dari saya, ketika kita malu menunjukkan muka, kita bisa menggunakan video-video yang sudah lewat untuk kita gabung-gabung kembali, dan kita bisa keluarkan kata-kata kita bisa keluarkan semua apa yang mau ada dalam benak kita. Jadi begitu buat teman-teman semuanya, selamat berkarya, selamat berjuang. Tidak ada alasan sebenarnya ketika kita mau membuat konten dan susah atau bingung atau pusing, ya. Semua konten bisa kita pakai, jadi nggak perlu khawatir. Silahkan kalau Anda teman-teman semuanya mau bergabung, mau belajar bersama komunitas YouTuber Hongkong, saya sangat terbuka, dan bagi siapapun boleh belajar. Terima kasih dan selamat.